10 tips nabung hari raya Kurban saat harga BBM dan sembako naik. Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Harga sembako dan bahan bakar minyak terus meroket. Tapi niat kita untuk beribadah, kurban tahun depan, tidak boleh ikut kandas ya Bu. Selamat datang kembali di obrolan hangat kita yang kali ini akan mengupas tuntas cara cerdas menyisihkan uang di tengah gempuran harga cabai yang pedasnya mengalahkan omongan tetangga. Fenomena kenaikan harga barang pokok memang membuat dompet kita seperti sedang melakukan diet ketat. Padahal kita butuh tenaga ekstra untuk mengurus rumah tangga. Mengutip dari sebuah artikel keuangan keluarga, baru-baru ini disebutkan bahwa manajemen keuangan mikro di tingkat rumah tangga adalah kunci utama agar tujuan besar seperti membeli hewan kurban tetap tercapai meski kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Penting sekali bagi kita untuk tetap fokus, karena berkurban bukan sekadar soal mampu secara finansial, tapi tentang seberapa kuat niat dan perencanaan kita dalam menyisihkan sebagian rezeki untuk berbagi kepada sesama. Mari kita mulai strategi pertama dengan melakukan audit dapur secara menyeluruh, layaknya detektif profesional yang sedang mencari bukti kejahatan di kulkas. Ibu harus mulai mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun itu, karena seringkali uang kita habis untuk hal-hal yang tidak terlihat seperti biaya parkir atau jajan micin yang kalau dikumpulkan bisa buat beli kaki kambing satu. Contoh logisnya adalah dengan mengalihkan budget kopi kekinian atau boba seharga Rp25.000 per gelas menjadi tabungan kurban yang sangat nyata. Hasilnya, jika dalam 1 minggu ibu bisa memangkas 2 gelas boba saja, maka dalam sebulan ibu sudah mengantongi uang Rp100.000 yang sangat berarti untuk cicilan hewan kurban. Bayangkan saja, dalam setahun uang boba itu sudah berubah menjadi 1 ekor kambing yang sehat dan gagah, siap untuk dikurbankan tanpa membuat dapur kita berhenti mengepul. Tips kedua adalah dengan menerapkan sistem pos keuangan manual, menggunakan amplop atau toples yang dilabeli dengan nama yang sangat spesifik dan sedikit mengancam. Tuliskan pada toples itu kalimat tabungan kurban anti nyolong, agar suami atau anak-anak tidak berani melirik uang di dalamnya saat mereka butuh uang jajan tambahan. Ibu bisa menyisihkan uang receh sisa belanja harian yang biasanya tercecer di kantong daster atau terselip di bawah bantal sofa ke dalam toples sakti ini. Secara logis, uang kembalian Rp500 atau Rp1.000 mungkin terlihat sepele, tapi kalau telaten dikumpulkan setiap hari selama 365 hari, maka hasilnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Ini adalah cara paling tidak terasa untuk membangun aset akhirat, tanpa harus merasa tercekik dengan nominal yang langsung besar di akhir bulan. Langkah ketiga yang sangat krusial adalah dengan bergabung dalam komunitas arisan kurban di lingkungan rumah atau masjid terdekat, agar semangat kita tetap terjaga. Arisan ini berfungsi sebagai pemaksa yang positif, karena kita memiliki kewajiban membayar iuran setiap bulan layaknya membayar cicilan motor, tapi pahalanya jauh lebih besar. Contoh realnya, jika harga 1 bagian sapi adalah Rp3.500.000, maka ibu cukup menyisihkan sekitar Rp10.000 saja setiap harinya. Membayar Rp10.000 sehari itu jauh lebih ringan daripada harus mengeluarkan uang jutaan rupiah secara mendadak saat hari raya kurban sudah di depan mata. Dengan sistem arisan ini, ibu juga bisa saling menyemangati dengan sesama ibu lainnya, sehingga beban terasa lebih ringan karena dipikul bersama-sama. Selanjutnya, kita harus menjadi ratu promo dan diskon yang sangat jeli, melihat celah penghematan di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak yang bikin pening. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan cashback atau potongan harga untuk membeli kebutuhan pokok, lalu selisih harganya
langsung masukkan ke celengan kurban. Misalnya saat harga minyak goreng turun Rp2.000 di supermarket sebelah, maka Rp2.000 itu jangan dipakai beli kerupuk, tapi langsung amankan ke tabungan. Ibu harus punya prinsip bahwa setiap rupiah yang berhasil dihemat adalah milik hewan kurban kita tahun depan, yang harus diperjuangkan dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita kalah dengan nafsu belanja barang-barang yang tidak perlu hanya karena label diskon, padahal niat utama kita adalah untuk beribadah. Tips kelima adalah dengan memulai usaha sampingan kecil-kecilan dari rumah yang hasilnya 100% dialokasikan untuk membeli hewan kurban. Ibu bisa mencoba berjualan camilan buatan sendiri atau menawarkan jasa yang sesuai dengan keahlian ibu kepada tetangga sekitar saat arisan atau jemput anak sekolah. Jika dalam sehari ibu bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp10.000 saja dari jualan rempeyek, maka dalam setahun impian memiliki hewan kurban sendiri akan menjadi kenyataan. Contoh nyata ini sangat logis dilakukan karena tidak mengganggu uang belanja utama dari suami, sehingga stabilitas ekonomi keluarga tetap terjaga dengan aman. Kita harus kreatif mencari peluang karena di zaman sekarang ini diam saja tidak akan membuat tabungan kita bertambah dengan sendirinya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan evaluasi langganan bulanan yang mungkin selama ini hanya menyedot saldo, tanpa kita sadari manfaatnya secara maksimal. Coba periksa lagi tagihan internet atau langganan aplikasi streaming film yang jarang ditonton karena kita terlalu sibuk mencuci baju dan menyetrika. Jika satu langganan seharga Rp50.000 bisa dihentikan, maka uang tersebut bisa langsung berpindah tempat ke pos tabungan kurban setiap bulannya. Secara logis, mematikan satu langganan hiburan tidak akan membuat hidup kita menderita, tapi justru akan memberikan kebahagiaan yang hakiki saat hari raya nanti. Fokus pada prioritas adalah kunci utama bagi kita para ibu, agar tetap bisa berkurban. Meskipun harga kebutuhan pokok sedang naik turun tidak karuan. Langkah ketujuh yang tidak kalah penting adalah dengan membiasakan memasak sendiri di rumah dan membawa bekal saat harus bepergian keluar rumah. Biaya makan di luar saat ini sudah sangat mahal, apalagi ditambah pajak dan biaya parkir yang terkadang tidak masuk akal bagi dompet kita. Dengan memasak sendiri, ibu bisa mengontrol nutrisi keluarga sekaligus menghemat pengeluaran hingga 50% dibandingkan jika harus membeli makanan jadi. Selisih biaya makan yang cukup besar ini, jika ditabung secara konsisten, akan mempercepat terkumpulnya dana untuk membeli hewan kurban impian. Ibu harus kuat iman saat melewati warung bakso yang aromanya menggoda karena bayangan kambing atau sapi kurban. Harus lebih kuat di dalam pikiran kita. Tips ke-8 adalah dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan sempit untuk menanam sayuran sendiri guna mengurangi biaya belanja dapur mingguan. Menanam cabai, tomat, atau sawi dalam pot atau polybag bisa sangat membantu menghemat pengeluaran saat harga sayuran di pasar sedang melonjak tinggi. Setiap kali ibu memetik sayur dari kebun sendiri, bayangkan, ibu sedang memasukkan uang Rp10.000 ke dalam tabungan kurban karena tidak perlu belanja lagi. Ini adalah cara yang sangat cerdas dan produktif untuk melawan inflasi, sekaligus mendekatkan diri pada alam sambil menunggu waktu berkurban tiba. Selain rumah, jadi asri tabungan kurban pun terus terisi dengan penuh energi positif dari tanaman yang kita rawat sendiri. Strategi ke-9 adalah dengan mengajarkan anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam menabung kurban agar mereka belajar tentang makna pengorbanan sejak dini. Ibu bisa mengajak mereka menyisihkan sedikit uang jajan mereka untuk dimasukkan ke dalam kotak kurban keluarga yang diletakkan di ruang tamu. Contoh logisnya adalah dengan memberikan tantangan kepada mereka
bahwa jika kotak itu penuh, maka mereka akan ikut bangga saat melihat hewan kurbannya nanti. Keterlibatan seluruh anggota keluarga akan membuat beban menabung tidak hanya berada di pundak ibu seorang, sehingga semangatnya menjadi berlipat ganda. Ini adalah momen edukasi yang sangat berharga, sekaligus cara mempercepat target pencapaian dana kurban tahun depan. Terakhir, yang paling utama adalah dengan selalu berdoa dan memohon kemudahan kepada Tuhan agar niat baik kita untuk berkurban diberikan jalan yang lapang. Seringkali logika manusia merasa tidak cukup dengan perhitungan matematis, tapi kekuatan doa bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibu harus yakin bahwa setiap niat baik untuk beribadah pasti akan dibantu dan diberkati. Selama kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah merasa kecil hati dengan jumlah tabungan yang saat ini masih sedikit. Karena tetesan air yang konsisten pun bisa melubangi batu yang keras. Tetaplah optimis dan semangat, karena perjuangan seorang ibu dalam mengatur keuangan demi ibadah kurban adalah jihad tersendiri yang sangat mulia. Mari kita terus melangkah dengan penuh optimisme bahwa setiap rupiah yang kita sisihkan dengan penuh cinta akan menjadi saksi kebaikan kita di hari kemudian. Jangan biarkan kenaikan harga barang meruntuhkan semangat kita untuk terus berbagi dan menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Usaha yang kita bisa, ibu pasti bisa melewati tantangan ekonomi ini dengan kepala tegak dan dompet yang tetap terkontrol demi tercapainya niat suci membeli hewan kurban. Semoga tips-tips sederhana ini bermanfaat dan bisa segera ibu praktikkan di rumah agar tahun depan kita semua bisa berkurban dengan senyum lebar. Sampai jumpa di obrolan bermanfaat berikutnya dan tetap semangat menjadi manajer keuangan rumah tangga yang paling hebat sedunia. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di cerita serta episode yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.